Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan mereview aplikasi Logika Fazi untuk procurement barang dan jasa berdasarkan jurnal ilmiah. Nah, dengan studi kasus pengadaan stok menggunakan metode Fazi Tsukamoto sebagai sistem pendukung keputusan. Nah, untuk latar belakangnya, jadi dalam proses procurement ini atau pengadaan barang dan jasa, perusahaan tuh sering banget ngadapin masalah seperti stok yang nggak stabil, perjualan yang naik turun, dan keputusan pengadaan yang masih berdasarkan perkiraan manual. Salah satunya bisa terjadi kelebihan stok yang bikin biaya tuh membengkak ya, atau kekurangan stok yang bikin pelanggan kecewa. Karena kondisi tersebut tidak selalu pasti, dibutuhkan metode yang bisa menangani ketidakpastian data dan disinilah logika fuzzy digunakan. Nah, cara kerjanya aplikasi ini tuh secara umum aplikasi procurement berbasis logika fuzzy itu bekerja sebagai sistem pendukung keputusan ya. Sistem ini menerima data operasional seperti jumlah persediaan barang, jumlah penjualan, dan jumlah pembelian sebelumnya. Data tersebut tidak langsung diputuskan, tetapi diolah terlebih dahulu menggunakan konsep logika fuzzy tadi untuk menghasilkan rekomendasi jumlah pengadaan barang tersebut. Nah, metode fuzzy yang digunakan ini menggunakan metode pendekatan Tsukamoto ya pada aplikasi jurnal tersebut. Dan metode itu dipilih karena mampu menangani data yang bersifat linguistik seperti sedikit, sedang, dan banyak. Lalu juga menghasilkan output yang berupa nilai tegas atau angka pasti, sehingga mudah digunakan untuk keputusan procurement. Nah, metode Tsukamoto ini cocok untuk pengadaan barang ya, karena setiap aturan fuzzy menghasilkan satu nilai output yang jelas. Nah, proses perhitungannya terdiri dari beberapa tahap. Pertama, ada fazifikasi yang mengubah data angka menjadi nilai keanggotaan fazi, misalnya persediaan misal 100 unit, termasuk kategori sedang. Penjualan sama dengan 140 unit, itu termasuk kategori tinggi. Lalu keduanya diterapkan dalam aturan if then. Jika persediaan barang sedang dan penjualan tinggi, maka pembeliannya banyak. Jika komposisi aturan di mana sistem menghitung nilai alfa dari setiap aktif. Terakhir di ketiga tadi adalah komposisi aturan tadi, lalu terakhir di depasifikasi yaitu mengubah hasil fuzzy menjadi satu nilai pasti menggunakan metode rata-rata berbobot. Nah, berdasarkan dari studi kasus yang diuji ini, hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah pengadaan stok yang disarankan adalah sekitar 125 unit. Nah, hasil ini diperoleh dari kombinasi kondisi persediaan dan penjualan yang sedang hingga tinggi, sehingga sistem menyarankan penambahan stok secara optimal. Nah, sebagai kesimpulan, aplikasi Fazi ini sangat membantu dalam proses procurement barang dan jasa, dan metode ini tuh mampu menangani ketidakpastian data, menghasilkan keputusan yang lebih fleksibel, dan membantu perusahaan menghindari kelebihan maupun kekurangan stok. Namun perlu dicatat, aplikasi ini umumnya digunakan secara internal dan yang dapat diakses publik biasanya hanya berupa aplikasi simulasi atau studi akademik. Nah, disclaimer juga, review ini dibuat untuk tujuan edukasi dan pembelajaran berdasarkan jurnal ilmiah, bukan sebagai promosi atau representasi sistem perusahaan tertentu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.